wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqilla haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada serta pengurus Masjid Al-Ummiyah rahimakumullah, juga para orang tua yang saya muliakan, terkhusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Hayat. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bosan-bosannya selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat rahmat taufik inayah hidayahnya lah kita bisa beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini adalah suatu karunia yang begitu besar, yang tidak semua orang diberi karunia ini. Jangankan kita hidup di akhir zaman umat Nabi Muhammad, bagaimana dulu para sahabat yang hidup di masa Nabi Muhammad, kalau tidak dipilih oleh Allah, mereka tidak dapat hidayah, tidak dapat karunia nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keluarga Nabi Muhammad ada Abu Jahal, Abu Lahab, mereka masih keluarga Nabi Muhammad. Karena tidak dipilih oleh Allah dapat karunia iman, karunia ketaatan, kesolehan di hadapan Allah, maka sampai akhir hayat dia tidak memperoleh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita alhamdulillah bersyukur dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga bisa mempergunakan waktunya di dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau dari saat ini sampai kita menghadap Allah. Maka bagaimana caranya supaya dapat syafaat Nabi Muhammad? Memperbanyak sholawat kepada beliau. Jadi kalau ada kalimat salam kepada Nabi, itu kita berharap bagaimana dapat rahmatnya Allah, dapat dikenali oleh Nabi. Makanya assalamu alayka ya Rasulullah, itu salam untuk Nabi Muhammad. Kalau bahasa Arab namanya dhamir mukhatab, ya, ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti dijawab tuh kalau kita assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi bakal jawab. Ya, assalamualaikum ya Habiballah, ini namanya keselamatan untuk Nabi. Maka pasti dijawab. Assalamualaikum ya Zainal Anbiya wal Mursalin, maka dijawab oleh Nabi. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin dikenal sama Nabi Muhammad, ya silakan ya baca assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Kalau kita ingin dapat syafaat Muhammad, memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang baca sholawat memakai kalimat Allahumma, itu dengan sendirinya kita sudah kategorinya berzikir kepada Allah. Karena sudah berdoa Allahumma ya Allah. Berarti pertama kali yang diingat adalah Allahumma ya Allah,
Ya, sholli ala Nabi Muhammad. Semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allahumma ya Allah, semoga sholawat terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini jemaah rahimakumullah, kata ulama, kita bakal dapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Jadi jemaah rahimakumullah, bukannya kita ini bersolawat karena memang Nabi butuh doa dari kita, bukan. Nabi udah cukup. Maka apa manfaatnya ketika kita banyak sholawat kepada beliau? Maka ingin dapat limpahan daripada keberkahan dari Nabi Muhammad, karena beliau manusia yang diberikan berkah oleh Allah. Jadi ibaratnya jemaah rahimakumullah, kalau kita punya gelas, ya kita isi tuh airnya. Air yang penuh tadi itu diibaratkan berkahnya Nabi Muhammad tuh, air penuh tadi. Karena kita ikut ngisi, maka liberannya tuh dapat ke kita karena ngerasa ngisi. Jadi orang yang banyak sholawat itu nanti liberan berkahnya dapat ke kita. Kita dapat. Makanya dalam suatu riwayat, orang yang baca sholawat kepada Nabi Muhammad, apalagi menjadi suatu kebiasaan, kehobian, kudu hobi kita. Kalau orang-orang soleh, Pak, sholawat itu enggak sedikit, enggak 100, 200, ribuan sholawat. Baru disebut kita cinta, disebut mahabbah ila Rasulullah, kalau kita ini banyakin sholawat. Aktsaruhum alayya sholat. Baru kita disebut orang yang cinta kepada Muhammad kalau kita ini banyak baca sholawat. Sambil duduk silakan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang kita kenal namanya sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu silakan dibaca ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100. Diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Silakan ya, macam sholawat, yang penting intinya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata ulama, kalau sholawat Jibril ya sallallahu ala Muhammad, itu dibaca 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ba'da maghrib dan ba'da subuh. Apa manfaatnya? Insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia dan akhirat bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab kita sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Jumadil Awal. Ya, makna Jumat atau Jumud itu beku, artinya dingin. Jadi di bulan Jumadil Awal di Mekah, di Jazirah Arab itu musim dingin, Pak. Jadi dinginnya luar biasa, makanya Jumadil Awal, musim dingin di awal. Ada Jumadil Akhir, musim dingin yang kedua. Jadi jamaah rahimakumullah, maka di bulan Jumadil Awal itu bagaimana dianjurkan oleh para alim ulama untuk banyak ya mengevaluasi diri, banyak muhasabah. Kata Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung di hadapan Allah. Kita nih bakal dihitung pantar. Ada 3 tempat nih kita nggak bakal kenal sama pasangan. Kita nggak bakal kenal istri sama suami, suami nggak kenal sama istri, anak-anak nggak kenal sama orang tua. Jangankan orang lain, sama pasangan aja yang saben hari ketemu bertahun-tahun sama kita kagak kenal di tempat 3 ini. Termasuk sama anak, apalagi sama orang lain. Di tempat mana orang itu tidak kenal sama ya keluarga yang dicintainya, kecuali hanya mikirin sendirinya, yaitu ketika di padang mahsyar. Bayangin Pak, 50.000 tahun 50.000 tahun di padang mahsyar,
Di bawah tembaga yang panas, di atasnya matahari 1 jengkal. Itu kayak apa tuh Pak rasanya Pak? Ya. Makanya banyak orang yang tenggelam, yang terendam dengan keringatnya, dengan air matanya, saking panasnya luar biasa. Tuh boro-boro mikirin orang, mikirin sendiri aja nih, luar biasa dahsyatnya. Maka orang-orang pada bilang, cepetin apa nih, jangan sampai lama-lama di padang mahsyar. Dia kiranya udah selesai situ udah kali. Padahal ada hisab Pak. Tuh waktu dihisab itu orang gak bakal kenal pasangannya. Waktu dihisab mikirin sendiri-sendiri, ini hisab saya ini banyak amal baiknya atau buruknya. Timbangan amal saya ini ke kanan apa ke kiri. Timbangan amal soleh ini saya ya banyakkan apa dikitan. Kalau ditimbang amal soleh di yaumil mizan, dihisab amal kita bagusnya banyak, sorga alamatnya. Tapi kalau ditimbang amal keburukannya dominan, lebih banyak keburukannya dari kebaikannya, berarti dia menjadi alamat min ahlinar. Maka orang tadi boro-boro mikirin yang lain, sendiri nih gimana nasibnya. Habis dihisab, meniti di Siratul Mustaqim, 1500 tahun perjalanan. Yang mana dalam satu riwayat itu seperti rambut satu dibelah jadi 7 kecilnya. Tajamnya seperti pisau cukur rambut. Tajamnya kayak silet. Orang nanti meniti Pak di Siratul Mustaqim. Jadi makanya gak bakal kenal, gak bakal mikirin yang lain, kecuali mikirin dirinya selamat apa tidak. Jamaah rahimakumullah, yang lebih bagaimana kita kudu terima kasih sama Nabi Muhammad. Di saat di padang mahsyar, Nabi Muhammad berlaku syafaat buat kita. Nanti Nabi Muhammad nyari tuh umatnya yang dulu semasa hidup di alam dunia benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, banyak sholawat untuk Rasulullah SAW, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Maka orang tadi dikenalin tuh sama Nabi. Makanya tadi manfaatnya assalamualaikum supaya kita dikenali nama Nabi. Ya, manfaat sallallahu alaihi Muhammad, salawat kita kepada Rasulullah supaya Nabi nyapatin kita. Maka Nabi nyari Pak, kenal sama kita. Ada malaikat tugasnya kalau kita salawat ini dilaporin tuh sama satu malaikat di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, sepulan ya kampung ono, dia tempatnya di pojok ono, dia banyak salawat kepadamu ya Rasulullah. Maka solawatnya orang tadi dilaporin di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kenal kepada umatnya tadi, dibalas solawat umatnya tadi sama Rasulullah. Bukan hanya orang yang solawatnya, kebaikannya juga bukan hanya orang tadi, termasuk ayahnya dapat kebaikan dari Allah. Jadi ayah kita nih Pak, kalau kita solawat dapat kebaikan dari Nabi Muhammad, bakal dikenali sama Nabi Muhammad. Makanya betul kata Rasulullah, warisan yang berharga apabila punya anak soleh. Udah deh, udah menang banget kita nih, udah untung banget. Ninggalin warisan sama anak mah itu namanya banda, namanya dunia mah ya cuma di dunia senengnya. Kagak bakal dibawa kalau nggak diwakafin, kalau nggak diinfakin, nggak disodakohin Pak buat ahli waris. Tapi kalau kita masa hidupnya diwakafin untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, pondok pesantren, majelis taklim, maka wakaf tadi, infak tadi, sodako tadi bakal ngebimbing kita, nganterin kita ke surga. Tapi kalau buat ahli waris doang Pak, buat anak-anak bagi-bagi, lah kita semasa hidupnya nggak mikirin kita buat akhirat, ini rugi nanti di sana. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ngenalin orang tadi ketika di padang mahsyar. Maka dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat dihisab pun Nabi berdoa di hadapan Allah, salim ummati. Salim ummati, selamatkan umatku ya Allah.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad tadi dengan asbab menjaga sunnah-sunnahnya, dengan asbab banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dihisab dimudahkan hisab. Yuhasabu hisaban yasira, hisabnya dimudahin sama Allah. Lalu ketika meniti di atas suratul mustaqim pun insya Allah karena asbab doanya Nabi Muhammad untuk umat tadi dimudahkan ketika meniti di suratul mustaqim. Bahkan jamaah rahimakumullah, mesti kita kudu benar-benar terima kasih sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah pertama kali beliau yang membuka pintu surganya Allah. Atibabal jannati yaumal qiyamah fa tahu. Maka jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad datang di depan pintu surganya Allah pada hari kiamat, maka membukalah Nabi Muhammad pintu surga tadi. Fayaqulul khazin, maka berkata penjaga daripada pintu surga, man anta, siapa engkau? Faqul, berkata Nabi Muhammad, Muhammadun, saya Muhammad. Ketika dengar itu yang ngetuk pintu sorga, yang mau ngebuka pintu sorga Nabi Muhammad, fayaqul, jamaah rahimakumullah, berkata penjaga pintu sorga, apa katanya? Bika ya amirtu al-aftahal ahadin qablaka. Maka diperintahkan oleh penjaga pintu sorga, silakan kamu masuk. Sebelum orang-orang pada masuk, situ duluan masuk. Jadi yang pertama kali masuk surga, membuka pintu surga hanya Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu diikutin sama umatnya di belakang, termasuk orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang di belakang Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih kudu benar-benar terima kasih sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk banyakin ibadah kepada Allah. Ada seorang sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku ini nanti di akhirat bersama engkau dalam surga? Apakah aku nanti dalam surga bersamamu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadisnya, perbanyaklah engkau dalam sujud, perbanyaklah engkau dalam ibadah kepada Allah, perbanyaklah engkau senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarat, tidak ada cara engkau akan jadi tetanggaku, engkau akan dekat denganku, kata Nabi Muhammad, engkau akan bersamaku ketika engkau memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi syaratnya itu, Pak. Jadi kalau kita punya keinginan, punya cita-cita pengen jadi tetangga Nabi Muhammad, pengen dekat dengan Nabi Muhammad, caranya banyakin ibadah. Memang ibadah kudu dipaksa, Pak ya. Ibadahnya emang kudu dipaksa. Kalau nggak dipaksa mah kita kalah sama nafsu. Kata nafsu pengennya mah nggak usah ke masjid, udah di rumah aja sama sholat mah maghrib 3 rakaat juga, gitu kan? Ngadepnya ke Allah, mustaqbilal kiblat kan, lillahi ta'ala, karena Allah. Itu kata nafsu. Tapi karena kita punya iman, punya ilmu, itulah yang membedakan kalau kita punya pengetahuan. Kalau kita punya ilmu, jamaah rahimakumullah, segala sesuatunya dipertimbangkan matang-matang. Orang punya ilmu, jamaah rahimakumullah, beda. Dari segi tidurnya juga tidak sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu mau tidurnya aja ambil air wudhu, baca zikir-zikir yang dicontohkan Nabi Muhammad, baru tidur, maka tidurnya bernilai ibadah. Lalu bangun sholat subuh, orang punya ilmu beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Bangun dia jam 3, orang punya ilmu tentang pengetahuan tahajud, dia ambil air wudhu tahajud. Habis tahajud orang yang punya ilmu, dia ada zikir-zikir. Ini Pak, ini perlunya kita nih, mohon maaf. Perlunya kalau punya ilmu amalin, dapat amalin, nanti dikasih pemahaman sama Allah. Kan kita ini butuh nih yang namanya hajat dunia di samping hajat akhirat. Apa hajat dunia?
tentunya segala kebutuhan ini semoga dipenuhi nama Allah. Kita butuh sandang, pangan, papan, butuh. Biar kita punya yang namanya papannya layak, mapan, ya. Terus juga enak ditempatin, kan kita butuh. Kita butuh yang namanya makan, ya rahimakumullah, butuh kita. Butuh yang namanya sandang, butuh kita. Maka ada tuh tip-tipnya bagaimana supaya hidup kita ini dimudahin dalam segala urusan, sehingga apa yang kita inginkan tadi, 3 poin tadi dipenuhi sama Allah. Habis sholat tahajud, Bapak amalin tuh zikir. Ini dari Nabi dasarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, baca itu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, maka zikir-zikir tadi insyaallah kalau kita baca mempermudah rezeki. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini yang banyak diamalkan oleh para alim ulama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini dalam satu riwayat. Maka barang siapa yang membaca zikir tadi, di samping nanti dihisab, zikir tadi akan memperberat timbangan amal soleh. Begitupun akan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Makanya baca habis tahajud 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini zikir kalimatut thayyibah ini kalau dibaca ini mempermudah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, Pak. Ini saya udah ngamali. Jadi apa yang saya sampaikan ini diijazahi nama guru saya, lalu disampaikan ke jamaah, kitanya yang nyampein kudu ngamalin dulu. Supaya ngerasain bener apa enggak tuh keterangan Nabi Muhammad. Dan keterangan Nabi Muhammad pasti betul, nggak ada salahnya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah SAW. Maha benar Allah dan maha benar Nabi Muhammad. Kata Nabi, barang siapa yang membaca zikir tadi, kalimatut thayyibah tadi, sehabis tahajud, sebelum menjelang azan subuh, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, maka Allah akan cukupkan rezekinya. Saya baca Pak dalam kitab, ternyata kalimat tasbih ini kalimat yang luar biasa, Pak. Kita lihat bagaimana di saat kita ruku, Pak, yang dibaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Dalam suatu keterangan fadilah, barang siapa yang membaca zikir atau kalimat thayyibah, doa salat di saat ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka orang yang membaca itu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya sunahnya berlama-lama tuh kalau ruku, Pak. Begitu. Kalau dalam suatu fikih itu, kitab fikih, orang ruku itu bagaimana kalau ada mangkok, ada gelas nggak jatuh, lurusnya seperti itu. Jadi ketika ruku ada tumakninah, berhenti sejenak. Makanya dulu Nabi pernah ngelihat ada sahabat dia sholat suruh ngulang 3 kali. Ini sahabat habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah, wahai sahabat, ulangi sholat. Sahabat ngulang lagi sampai 3 kali. Maka sahabat tadi nanya ke Rasulullah, kenapa ya Rasul sholatku diulang sampai 3 kali? Kata Nabi, engkau sholat tapi tidak tumakninah. Maka kalau ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Jadi tumakninah itu artinya diam sejenak, supaya kita benar-benar sah dalam sholatnya. Karena tumakninah adalah arkanu sholat, rukun sholat. Makanya Nabi saking penting yang ingetin sahabat tadi, ulangi sholatmu, karena kamu nggak ada tumakninah di situ. Tadi kita lihat keutamaan orang yang baca tasbih dalam ruku, subhana rabbiyal azim bihamdi, itu orang yang membaca zikir tadi dalam sholat, doa tadi diampuni dosanya Allah. Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud subhana rabbiyal a'la, maka kalimat tasbih lagi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Orang yang membaca tasbih ini di saat sujud dengan tumakninah diampuni dosanya sama Allah. Terus lagi duduk antara dua sujud, jelas banget itu ya permohonannya. Kita minta supaya diampuni dosanya sama Allah, disayang sama Allah, diangkat derajatnya sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih selamat sama Allah, dikasih rezeki sama Allah. Bagaimana kita nggak dicukupin rezekinya orang yang sholat? Sujud lagi, baru tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ini kata ulama kudu dijedah, Pak. Jangan nyambung, jangan wisol, tapi waqaf. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Ini penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah di saat Mi'raj. Pertamanya asbabnya Nabi Muhammad ketika sudah di langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, maka Nabi Muhammad memberi salam, assalamu alayka ya Allah. Tapi Allah nggak ngejawab, karena sama kak ini kan untuk makhluk. Maka jamaah rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah. Apa yang dibaca ketika berdialog dengan Allah, maka membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi ketika Nabi Muhammad memberi salam biasa nggak dijawab sama Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, penghormatan, kebaikan, keberkahan, keselamatan itu mutlak dari Allah. Baru dijawab sama Allah, assalamu alayka. Ini mukhatab lagi nih, ini langsung ke Nabi Muhammad. Assalamu alayka untuk Nabi pribadi. Ayuhan Nabi, panggilannya juga enggak ya langsung Muhammad, assalamualaikum Muhammad, enggak. Di dalam Al-Quran itu Allah seringkali memanggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Nabi. Itu kalau nabi-nabi dulu, ya nabi-nabi yang dulu sebelum Nabi Muhammad panggilannya ya Musa, ya Ibrahim, ya Harun, biasa, ya Adam. Ya Adam uskun, hai Adam diam kamu di sorga, Adam. Tapi Nabi Muhammad itu panggilannya banyak, ya ayuhar rasul, balik ma unzila ilaika, pakainya ya Rasul, pakainya Nabi. Termasuk ketika Mi'raj, assalamu alayka ayyuhan nabi, ya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan buat kamu. Dijawab sama Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi mah enggak mikirin sendiri, enggak, tapi yang dipikirin umatnya biar sama-sama ada dalam sorga. Karena emang Nabi udah survei ke sorga. Ketika Mi'raj sebelum ketemu sama Allah, jalan-jalan dulu Pak ke sorga. Itu Nabi melihat di sorga luar biasa indahnya. Bayangin Pak, 99 di sono, di dunia mah satu, jauh kemana-mana Pak. Makanya jangan pernah kita mohon maaf ketipu sama yang satu ngorbanin 99. Maka orang yang cerdas mah Pak, dunia ini hanya sekedar doang, jangan jadi tujuan. Kita boleh senang sama dunia, tapi libatkan senangnya karena Allah. Bukan hanya toh mutlak senang dunia lupa akhirat. Ini yang namanya orang rugi begitu. Ketika Nabi Muhammad jalan-jalan di sorga, ya Allah ternyata sorga indahnya luar biasa. Maka apa yang dicita-citakan Nabi Muhammad, ya Allah semoga umatku semua masuk sorga, jangan ada yang dalam neraka. Itu mintanya Nabi itu Pak. Ya Allah semua umatku kalau ya semoga masuk surgamu ya Allah, jangan ada satupun yang mampir dalam neraka. Itu keinginan Nabi Muhammad. Dan ternyata juga Nabi Muhammad pernah jalan-jalan ke neraka Pak. Itu melihat yang namanya siksaan api neraka luar biasa dahsyatnya. Ketika Nabi Muhammad setelah survei
mau ninggalin neraka dipanggil tuh sama neraka. Ya Muhammad ta'al. Ada apa ya neraka? Bisa dialog Pak. Emang Nabi mah punya keistimewaan, bisa dialog sama apa sih, sama apa aja bisa. Maka kata neraka, tuh Muhammad lihat, yang namanya tempat ini kan dahsyatnya luar biasa. Tentunya engkau Muhammad Rasulullah pengen kan umatnya terselamatkan dari aku. Kata Nabi, tentu wahai neraka. Aku bocorin nih tipnya supaya selamat, nggak dibakar sama aku. Baca Allahumma ajirni minan nar. Itu omongan neraka tuh. Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Tuh omongannya neraka ke Rasulullah. Dapat ya tadi tuh pesanan ketika beliau Mi'raj. Maka Nabi pun ngingetin sama kita, wahai umatku, kalau kamu pengen selamat nanti dari hukuman di neraka, bebas dari siksa api neraka, baca setiap ba'da sholat. Ini riwayatnya, hadisnya, maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Kalau selain maghrib dan subuh 3 kali. Itu riwayatnya seperti itu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nari salimin. Ya Allah, bebaskan aku ya Allah dari neraka. Jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka ya Allah, supaya aku jadi orang yang selamat. Itu kalau baca itu Pak, itu neraka nggak mau tuh orang tadi dimasukin ke dalamnya, nggak mau, karena nggak bisa, karena ini pesannya begitu neraka. Jadi kalau pengen selamat baca Allahumma ajirni minan nar. Itu pesannya neraka kepada Muhammad. Kembali lagi hadirin, bagaimana di saat membaca at-tahiyat itu apa keutamaannya? Orang yang membaca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah itu pahalanya seperti orang yang ibadah haji yang diterima sama Allah. Tuh Pak, jadi kita tuh gampang kalau pengen dapat pahala, ya kan, walaupun belum haji tapi pahalanya dapat, karena tidak menutup kemungkinan Pak. Emang belum ke Mekah Madinah belum, tapi pahalanya bisa jadi. Kalau kita lihat dari hadis tadi Muhammad, itu kita dapat tuh pahala haji dapat. Riwayat yang lain, orang yang melihat wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, pahalanya seperti ibadah haji yang diterima Allah. Termasuk tadi tuh baca at-tahiyat sampai lillah, itu pahalanya seperti orang yang ibadah haji yang diterima sama Allah. Lalu membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu pahalanya seperti orang yang berziarah ke Madinah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, coba bayangin, seperti orang yang mengunjungi tempatnya Nabi Muhammad. Gimana nggak gede pahala sholat tuh pahalanya kalau kita tahu keutamaannya. Lalu dilanjutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu pahalanya keutamaannya sama dengan kita memperoleh kebaikan para kekasih-kekasih Allah. Karena as-sholihin itu maknanya baik. Ada keterangan kalau kita sholat Pak, itu pahalanya sebanyak orang muslim yang ibadah kepada Allah di dunia ini. Karena itu jamak assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Berarti ini doa buat seluruh umat Islam di dunia. Jadi kalau kita sholat, kalau di dunia ini ada sekian miliar, pahalanya dapat kita. Kalau sholat, kalau nggak sholat udah hilang, nggak dapat. Makanya kalau kita pengen untung ya begitu, jaga sholat, terutama sholat dengan berjamaah. Itu keutamaannya luar biasa Allah berikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya kembali keutamaannya kepada diri kita. Kepada diri kita. Semakin kita disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal yang saleh, maka kita bisa rasakan keberkahan dari kesolehan kita. Bukan hanya kita, insya Allah nanti pasangan kita akan dapat berkah dari kesolehan kita. Makanya yang perlu disibukin kitanya lakinya Pak. Kalau perempuan kan makmum, ini laki-laki menjadi imam, supir Pak.
penumpang mah apa imam. Jadi ada jamaah curhat, Ustaz saya susah banget bimbing istri Ustaz, suruh tahajud susah, suruh ngaji susah, suruh zikir susah, ya sama suami agak ngelawan. Kata saya jangan salahin istri, dia mah makmum. Kitanya dulu benahin diri kita nih jadi orang yang sudah layak, ya udah pantas kan jadi orang baik. Kan nurani yang tahu hati kita. Kalau udah sholatnya dijaga dengan baik, di majelis ilmu selalu hadir, punya ilmu diamalkan, didakwahkan, akhlaknya cakep, insya Allah nggak perlu ngomong ke istri. Istri ngeliat kita aja udah jadi nasihat buat dia. Saya emang nggak banyak ngomong Pak sama anak, sama istri tuh. Saya mau udah meraktekin aja. Jam 3 udah bangun lagi tahajud. Udah, ntar kan istri kita juga ngikutin. Anak-anak kita juga sekali dua kali insya Allah nanti diliatin. Kalau abinya lagi sholat, kita lama-lama ngikutin. Kalau seandainya belum bisa dengan tindakan kita jadi nasihat, ya bilisan dengan ucapan nasihat. Tapi biasanya peka Pak, biasanya langsung ikut biasanya. Jadi benahin kita aja dulu deh, jangan repot nasihatin pasangan kita, anak-anak kita. Kitanya udah terus minta sama Allah biar bagus, biar sesuai ucapan hati dan perbuatan, maka insya Allah akan mudah ketika kita menyampaikan kebaikan, karena itu kaitannya hati ke hati. Jadi nanti akan ada respon ya dari orang yang kita ajak. Dari sini barangkali ada yang perlu ditanyakan Pak, dipersilakan. Ya. Betul? Betul? Guru? Ya. Oh ya. Baik. Memang kalau kita mau cari ijazah ya dari guru, dari mursyid, itu afdolnya harus ada ijab qabul. Ajaztuka ya li gitu kan? Laka, aku ijazahi dari aku untuk engkau. Maka diterima qabiltu. Ajaztuka. Aku terima ijazah darimu. Ini yang afdol. Waktu saya ngaji dari guru saya, ketika yang menyampaikan itu para alim ulama dan memang sumbernya jelas dari Quran dan hadis, maka bisa jadi melalui tadi tayangan-tayangan atau kita lagi ngaji seperti ini, padahal kita nggak kenal kan dengan guru itu. Ketika khutbah Jumat kita jadi mustami, kan nggak kenal. Tapi guru tadi, ustaz tadi menyampaikan silakan Pak, ini berarti ijazah ammah, bukan khassah. Jadi bisa diamalkan. Afdolnya memang Fatihah, itu rangkaiannya. Kalau kita mau berkah dari ilmu guru kita, itu Fatihah, betul. Ya, khusus Fatihah ini kepada orang yang mengijazai akal Fatihah, itu lebih cepat nyambungnya, itu sinyalnya lebih kencang. Kalau ibarat sinyal, begitu. Tapi kalau seandainya tidak pun, selama itu dari Quran hadis, apalagi saya tadi jazakan dari guru saya, jelas hadisnya. Subhanallah bihamdi, subhanallah astagfirullah, ya kan? Maka ini ijazah ammah, itu boleh diamalkan. Baca Fatihah boleh, enggak pun tidak masalah. Begitu kalau umum ya. Tapi kalau khosoh pribadi, ya itu bagusnya kalau kata guru saya Fatihah. Begitu, lebih afdal. Itu lebih cepat sinyalnya. Begitu Pak. Ya. Insya Allah amalkan Pak. Amalkan apa yang kita dapat dari guru-guru kita. Kalau saya itu jamaah rahimakumullah tahadus bi nikmat. Ya, menjelang asar itu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, insyaallah orang yang membaca ini termasuk orang yang ya akan terus terpelihara kesolehannya di hadapan Allah. Karena ini kan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasul wa bil qur'ani imama wa hukma. Bahkan saya baca dalam kitab, kalau baca doa ini ba'da azan
Itu termasuk orang yang insya Allah dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Iya. Selesai sholawat itu kan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, sampai selesai. Ditambahkan lagi kata ulama, boleh kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tambah lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabi rasul. Nah, itu kalau dibaca Pak, insya Allah kita termasuk orang yang dikenali oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat Pak, dari para orang-orang soleh itu semuanya gerak-geriknya ibadah. Ketika ada azan asyhadu alla ilaha illallah, dijawab asyhadu alla ilaha illallah. Beliau Pak membaca raditu billahi rabba, baca juga doa ini supaya tadi terus dijaga, dipelihara ya amal salehnya, biar diakui oleh Nabi Muhammad, diberikan kemampuan kita melafadzkan kalimat thayyibah di saat sakaratul maut. Kalau kata guru saya itu ketika asyhadu alla ilaha illallah, ya Bapak sambil memegang matanya Pak, insya Allah dijaga matanya. Itu dari apa? Dari kerabunan. Sambil membaca tadi raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabi rasulah, sambil diusapin ke muka, supaya insya Allah di saat dibangkitkan di padang mahsyar kita akan ada tanda kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi emang itulah amalan orang-orang soleh itu, zikir-zikir yang seperti itu hadirin yang didawamkan, makanya dipelihara istiqomahnya sama Allah. Jadi silakan dibaca zikir-zikir tadi. Saya menjelang maghrib habis asar baca raditu billahi rabba. Yang ganjil boleh 3 boleh 7 kata ulama. Raditu billahi rabba wa bil islam ini. Jadi jamaah rahimakumullah, yang udah hafal kan kita tahu tuh ilmunya, udah hafal, tinggal ngamalin aja. Dan nggak batil, itu nggak batil doa. Dibaca kapanpun bagus, apalagi ada tempat-tempat yang terbaik waktunya, momennya, itu lebih cakep. Begitu. Jadi habis asar baca raditu billahi rabba. Ya. Sambil baca istighfar, ya sayyidul istighfar. Pagi sore minimal 1 kali sayyidul istighfar Pak. Orang yang membaca sayyidul istighfar 1 kali sehari semalam, kalau seandainya dia bacanya pagi sampai sore, dia mohon maaf nggak ada umur, insya Allah tidak ada batas dia dengan sorga kecuali kematian. Sorga jaminannya. Husnul khotimah, baca doa sayyidul istighfar. Ini doa dari Nabi. Sorenya alhamdulillah karena kita panjang umur dibaca lagi sayyidul istighfarnya. Biar kalau seandainya kita nggak ada umur sampai pagi termasuk orang yang dapat jaminan surga. Jadi zikir-zikir tadi udah tahu ilmunya, amalkan aja. Itu nanti kita yang ngerasain nikmatnya itu kita. Kalau udah ngamalin tadi, masya Allah kayaknya enak gitu, adem. Kayaknya ada siap kapanpun ya Allah, karena udah ngamalin semua rangkaian. Kenapa sih orang takut mati? Ada jawabannya dari Nabi. Kenapa orang takut mati? 1, cinta dunia yang berlebihan Pak. Takut mati dia. Dianggapnya dunia itu udah jadi semua segalanya, jadi kesenangan. Enggak. Takut rumahnya hilang, takut kendaraannya hilang, takut hartanya hilang, takut orang yang dicintainya hilang. Kan hubud dunia namanya. Padahal semuanya pasti suatu saat hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu dari Allah, kembali kepada Allah. Bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi hartanya ninggalin duluan kita, ya kan? Atau kitanya yang ninggalin harta duluan. Atau bisa jadi kita ninggalin keluarga yang kita cintai, atau keluarga kita lebih dulu meninggalkan kita. Judulnya pasti suatu saat akan ninggal. Begitu. Makanya jangan pernah kita cinta yang berlebihan dengan dunia. Orang tadi bakal takut mati. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Karena dia banyak dosa sama Allah. Banyak dosa Pak. Kasratul dzunub, banyak dosa. Makanya kita nih kalau bisa banyakin istighfar nih, supaya dosa yang sengaja atau tidak dihapus sama Allah. Kan kadang kita perasaannya mah aman-aman baik kan? Nggak nyadar Pak, mata kita ini dosa, maksiat. Lihat gitu kan HP ujung-ujung, nggak nyadar, terlintas kelewat, ya Allah astagfirullah.
Lihat perempuan yang buka aurat, astagfirullah. Udah, jangan dibalikin lagi. Lewatin. Begitu, jangan mana tadi ya? Penasaran, ini yang membuat mata kita ini kotor. Astagfirullahaladzim. Pak, kan nggak nyadar. Mata kita kotor, jangan pernah mulut kita nih diumbar ngomongin orang. Itu bikin keruh hati, Bang. Lagian apa untungnya sih ngomongin orang? Sebulan dua omongin, kita rugi Pak, amalnya buat dia. Daripada ngomongin orang, masih mending kita udah zikir aja ke Allah. Atau sallallahu alaihi Muhammad. Boleh, silakan baca kalimat thayyibah, subhanallah. Banyakin 1000 boleh. Alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, silakan Pak. Orang kalimat thayyibah. Enggak ada larangan dari Nabi. Itu disebut zikir. Jadi zikir itu ada zikir yang memang mu'allaq ya, yang ada zikir yang memang diatur dalam sholat ya. Itu zikir yang enggak berlebih tuh. Ada zikir yang memang dia bebas. Ya, zikir yang tidak terikat dengan ketetapan yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau habis sholat baca zikir subhanallah 33, itu zikir yang udah dicontohin sama Nabi. Jangan dilebihin 34, 35, jangan 33. Hadisnya begitu, kecuali lupa. Perasaan udah 33 ya udah, atau belum nih 2 kurang ya 33-nya boleh tambahin. Jadi kitanya nih yang tahu hitungan kita. Begitu. Makanya ada tasbih itu perlunya buat itu tuh. 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Tapi hadisnya boleh dilanjutin 34 jadi 100 genap. Hadis itu Pak, boleh. Jadi mau 33 boleh, yang Allahu Akbar. Mau digenapin ya 34 boleh hadisnya. Jadi 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi genap 100 hadisnya. Mau 33 rata boleh, enggak apa-apa. Yang penting tadi ada dasarnya. Saya baca hadirin dalam kitab itu, ternyata ini kajian ya orang-orang hikmah. Kenapa itu setiap habis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ada apa tuh angka 33? Ternyata dikaji oleh orang ahli hikmah, sholat itu dulunya kan 50 waktu. Sholat dulunya 50 waktu. Nah yang kita kerjakan sekarang ini jamaah rahimakumullah 5 waktu ya. Terus lagi jumlahnya ada 17 rakaat. Iya kan? 17 rakaat. Maka bagaimana jamaah rahimakumullah supaya dapat 50 ditambah 3? Coba dihitung. Iya kan? Jadi 33 ditambah 17 genap 50. Maka angka 50 itu seperti tadi, di saat Nabi Muhammad Mi'raj diperintahkan oleh Allah sehari semalam 50, maka orang yang sholat 5 waktu sama nilainya seperti orang yang mendapatkan 50 keutamaan. Nah, itu ya kajian hikmah. Makanya kalau kita tahu, alhamdulillah terus semangat aja. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali, kenapa orang tadi takut mati? Karena dia banyak dosa. Makanya kalau bisa minta sama Allah, ya Allah, biar ya dijauhin tuh sama maksiat lisan, maksiat mata, maksiat telinga. Kita sih nggak ngomongin orang Ustaz, dengerin doang. Ya di sampingnya gitu ngedengerin, nguping, biar tahu juga sebelah sono dari mana itu hartanya gitu ya. Apa sih problemnya? Lagi masalah apa tuh? Kita nggak ngomong, ngedengerin doang. Sama Pak. Lebih bagus kita jangan ini ngindar aja. Apalagi ngendangin di situ. Emang dia begitu. Nah, ini udah dosa barang itu. Ya, masih mending nyelamatin telinga. Nyelamatin mata, nyelamatin mulut. Nah, sumbernya itu dari mana hadirin? Hati. Nih kalau kita nih punya hati nggak hati-hati, mohon maaf, itu nanti bakal kecewa di saat sudah menghadap Allah. Makanya manage hati kita supaya punya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang benar-benar tunduk patuh sama Allah,
nggak ada suudzon nama Allah, nggak ada suudzon nama manusia. Nih kalau udah suudzon nama Allah itu lemahnya iman. Suudzon nama Allah diantaranya kenapa sih saya hidup susah dulu ya Allah? Jangan. Saya usaha macam-macam usaha belum untung-untung ya Allah, suudzon. Padahal kalau dalam kitab itu orang yang berdoa belum diijabah karena Allah masih rindu amaliyahnya dia. Takutnya ntar kalau dikasih berhenti tahajudnya. Kalau ntar diwujudin pengen punya mobil, dia takutnya berhenti duhanya. Bisa jadi di dunia belum dikasih mobilnya, belum dikasih rumahnya, pahalanya udah nunggu di akhirat. Itu pasti Pak. Makanya nanti di akhirat ada orang kagum-kagum kena amalnya. Ya Allah, ini amal saya banyak banget, numpuk banget, dari mana? Ini yang dulu kamu minta sesuatu nggak dikasih di dunia, dikasihnya di akhirat. Makanya orang-orang yang kaya-kaya Pak, ya dia nyesel tuh, kenapa saya waktu di dunia dikasihnya ya Allah, nggak di akhirat aja. Padahal semestinya nggak usah kesel, kalau dia bisa manage-nya dia senang dunia akhirat. Begitu, jadi nggak ada ruginya kalau kita punya ilmu, punya iman. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, kesalahan adalah dari saya. Kita tutup dengan doa kibaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.